Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan hati dengan cahaya kesadaran, yang memperjalankan manusia bukan hanya dengan kaki, tetapi juga dengan jiwa. Di antara sunyi malam dan lantunan ayat yang pelan, ada satu momen yang sering terlewatkan. Bibir bergerak, huruf demi huruf dilafalkan, suara terdengar merdu atau sederhana, cepat atau perlahan. Namun jauh di balik suara itu, ada ruang yang lebih dalam dari sekadar bacaan. Ada getaran yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh hati. Disitulah tadarus sebenarnya dimulai. Ramadan sering identik dengan mushaf yang dibuka lebih sering dari biasanya. Ayat-ayat dibaca sebelum fajar, selepas tarawih, di sela-sela kesibukan dunia. Namun dalam diamnya malam, muncul satu pertanyaan yang lembut. Apakah yang dibaca hanya teks, atau sedang ada sesuatu yang sedang membentuk ulang jiwa? Karena dalam tradisi tasawuf, membaca Al-Quran bukan sekadar aktivitas lisan. Ia adalah perjumpaan. Ia adalah dialog yang tidak selalu terdengar, tetapi selalu terasa bagi hati yang ingin kembali. Tadarus dalam makna yang lebih dalam bukan hanya mengulang ayat. Ia adalah mengulang kesadaran. Setiap huruf seperti mengetuk pintu batin. Setiap ayat seperti cahaya kecil yang mencoba masuk ke ruang yang lama tertutup oleh debu kesibukan, keinginan, dan kegelisahan. Dan ketika ayat itu masuk, ia tidak datang untuk sekadar didengar, ia datang untuk menata ulang. Ada saat-saat di mana kehidupan berjalan begitu cepat. Pikiran dipenuhi rencana, hati dipenuhi harapan, kadang juga ketakutan. Dunia menawarkan banyak hal untuk dikejar. Namun Al-Quran selalu mengajak kembali pada satu pusat, Allah. Bukan sekadar menyebut namanya, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan napas. Tadarus dalam makna sufi adalah berhenti sejenak dari arus luar, lalu tenggelam ke dalam arus yang lebih jernih, arus yang mengalir dari kalam Allah menuju relung terdalam jiwa. Dalam pandangan para pecinta jalan ruhani, ayat-ayat suci bukan hanya petunjuk hukum, ia adalah cermin. Ketika ayat tentang kesabaran dibaca, yang sedang dipantulkan adalah kondisi hati sendiri. Ketika ayat tentang kesombongan terdengar, yang sedang disentuh adalah sisa-sisa ego yang masih bersembunyi. Maka tadarus menjadi peristiwa yang sangat personal dan sangat sunyi. Tidak ada yang perlu dipamerkan, tidak ada yang perlu dibandingkan. Yang ada hanyalah proses perlahan meluruhkan apa yang bukan bagian dari cahaya. Seringkali manusia merasa sedang membaca Al-Quran, namun dalam kedalaman maknanya, justru Al-Quranlah yang sedang membaca manusia. Ia membaca kegelisahan yang tak pernah diucapkan. Ia membaca luka yang tak pernah diceritakan. Ia membaca kerinduan yang bahkan diri sendiri tidak selalu mampu jelaskan. Dan dalam pembacaan itu, Allah menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia manapun. Disinilah tadarus berubah dari rutinitas menjadi perjalanan. Setiap ayat seperti satu langkah pulang. Pulang dari keterasingan diri. Pulang dari kelelahan mengejar pengakuan. Pulang dari rasa hampa yang kadang muncul meski segala sesuatu tampak lengkap. Tadarus bukan hanya tentang menyelesaikan halaman demi halaman, tetapi tentang menyelesaikan jarak antara hati dan Allah. Ada keindahan dalam membaca perlahan. Tidak tergesa-gesa mengejar jumlah. Tidak sibuk menghitung juz, sebab yang paling menentukan bukanlah seberapa banyak ayat dilafalkan, melainkan seberapa dalam satu ayat meresap. Satu ayat yang dipahami dan direnungi bisa menjadi cahaya yang mengubah arah hidup. Sedangkan 100 halaman yang berlalu tanpa kehadiran hati mungkin hanya menjadi suara yang lewat begitu saja. Dalam keheningan itulah, tadarus menjadi ibadah yang sangat lembut. Ia tidak memaksa, ia tidak menghakimi, ia hanya mengundang hati untuk duduk, diam, dan mendengarkan. Mengundang jiwa untuk jujur melihat dirinya sendiri. Mengundang kesadaran untuk mengakui bahwa tanpa Allah, segala sesuatu terasa rapuh. Ramadan seakan menghadirkan ruang yang lebih terbuka untuk perjumpaan ini. Langit terasa lebih dekat, doa terasa lebih mudah mengalir. Dan ayat-ayat yang mungkin dulu terasa biasa, tiba-tiba menyentuh sisi yang selama ini tertutup. Seolah-olah Allah sedang berbicara secara pribadi, melalui kalimat-kalimat yang sama, tetapi dengan makna yang berbeda bagi setiap hati. Maka tadarus dalam jalan sufi bukan sekadar tradisi membaca bersama. Ia adalah latihan kembali mengenali suara hati yang paling jernih.
Ia adalah proses menyelaraskan kembali langkah hidup dengan cahaya wahyu. Ia adalah kesempatan untuk membiarkan kalam Allah membersihkan apa yang selama ini membuat jiwa terasa berat. Di awal perenungan ini, belum ada tuntutan untuk menjadi sempurna, belum ada keharusan untuk langsung berubah. Yang ada hanyalah kesediaan untuk hadir bersama ayat, hadir bersama kesadaran, hadir bersama Allah. Karena bisa jadi yang paling dibutuhkan bukanlah bacaan yang panjang, tetapi hati yang benar-benar mau pulang. Kata tadarus berasal dari bahasa Arab, dari akar kata darasa yadrusu, yang berarti mempelajari, menelaah, atau mengkaji secara berulang-ulang hingga maknanya meresap. Bentuk tafa'ul dalam kata tadarus mengandung makna saling, berinteraksi, dan mendalami bersama. Jadi secara bahasa, tadarus bukan hanya membaca, tetapi proses saling menghidupkan makna melalui pengulangan yang sadar. Ada unsur kebersamaan, ada unsur penghayatan, dan ada unsur pembelajaran yang tidak berhenti di permukaan. Dalam pemahaman tasawuf, makna ini menjadi jauh lebih dalam. Tadarus bukan sekadar aktivitas suara yang keluar dari lisan, tetapi peristiwa batin yang terjadi di dalam jiwa. Bagi para sufi, Al-Quran bukan hanya teks yang dibaca, melainkan cermin yang memantulkan keadaan hati. Setiap ayat seperti kaca bening yang memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalam diri. Ketika ayat tentang kesabaran dibaca, sesungguhnya yang sedang diuji bukanlah kefasihan lidah, melainkan keluasan dada. Di balik bunyi ayat itu, muncul pertanyaan yang sangat sunyi. Apakah kesabaran sudah benar-benar tumbuh, atau selama ini hanya menjadi kata-kata? Ayat tersebut tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk memperlihatkan. Ia menyingkap lapisan-lapisan tipis yang sering kali tidak disadari. Ketika ayat tentang kesombongan dilantunkan, yang disentuh bukan hanya pemahaman tentang larangan, tetapi sisa-sisa ego yang masih bersembunyi. Ada pertanyaan yang lembut namun tegas. Apakah masih ada rasa lebih tinggi dari yang lain? Apakah masih ada keinginan untuk dipuji, diakui, atau dianggap paling benar? Dalam suasana tadarus yang khusyuk, pertanyaan-pertanyaan ini tidak terdengar keras, tetapi justru karena kelembutannya, ia mampu menembus lebih dalam. Disinilah tadarus berubah menjadi proses muhasabah. Ayat tidak lagi berdiri jauh sebagai nasihat umum, tetapi terasa sangat dekat, sangat pribadi. Seolah-olah setiap kalimat turun tepat pada titik yang paling membutuhkan cahaya. Dan pada saat itu, hati diberi kesempatan untuk jujur melihat dirinya sendiri tanpa pembelaan. Para sufi memahami bahwa Al-Quran memiliki lapisan makna yang tak terbatas. Ada makna lahir yang bisa dipahami oleh akal, dan ada makna batin yang hanya terbuka bagi hati yang bersedia merendah. Ketika hati mulai melembut, ayat-ayat yang sama bisa terasa berbeda, bukan karena teksnya berubah, tetapi karena kondisi batin yang sedang dibaca oleh cahaya wahyu. Tadarus dalam kedalaman ini bukan tentang kecepatan menyelesaikan satu juz, bukan pula tentang kebanggaan telah menghatamkan berkali-kali. Ia adalah perjalanan pelan untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Satu ayat yang benar-benar meresap bisa lebih mengubah hidup daripada banyak halaman yang berlalu tanpa kehadiran jiwa. Maka yang terpenting bukanlah jumlah halaman yang dibaca, melainkan jumlah lapisan hati yang tersingkap. Bukan seberapa panjang bacaan, tetapi seberapa luas ruang batin yang dibuka untuk menerima petunjuk. Karena ketika hati terbuka, ayat-ayat itu tidak lagi hanya terdengar, ia menjadi cahaya yang membentuk ulang cara melihat, cara merasa, dan cara melangkah. Dan disitulah tadarus menemukan maknanya yang paling dalam. Bukan sekadar membaca kitab suci, tetapi membiarkan kitab suci menata ulang jiwa. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, wahyu bukan sekadar kumpulan hukum dan aturan yang kaku. Wahyu adalah cahaya kesadaran. Ia turun bukan hanya untuk mengatur perilaku lahir, tetapi untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Bagi Rumi, Al-Quran adalah percakapan hidup antara Allah dan hati manusia. Ia bukan teks yang dingin, melainkan nyala yang menghangatkan batin yang beku. Rumi sering menekankan bahwa kitab suci akan hidup hanya pada hati yang hidup. Jika hati tertutup oleh kesombongan, ayat hanya menjadi bunyi. Jika hati dipenuhi cinta, ayat berubah menjadi cahaya. Maka persoalannya bukan pada huruf, melainkan pada kesiapan batin untuk menerima.
Sebab huruf hanyalah pintu, dan pintu hanya bermakna jika ada yang mau melangkah masuk. Dalam karya agungnya Masnawi, Rumi menuliskan kalimat yang begitu dalam maknanya. Huruf-huruf hanyalah wadah, makna adalah api yang tersembunyi di dalamnya. Kalimat ini seperti membuka lapisan pemahaman baru tentang tadarus. Huruf-huruf Al-Quran memang suci, namun huruf itu adalah wadah, ia seperti lentera, sedangkan makna di dalamnya adalah api. Jika hanya memandang lentera tanpa menyalakan apinya, cahaya tidak akan hadir. Jika hanya melafalkan huruf tanpa menghidupkan maknanya di dalam hati, perubahan tidak akan terjadi. Bagi Rumi, membaca wahyu harus dilakukan dengan api cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada kebenaran, cinta kepada cahaya yang ingin membimbing. Tanpa cinta, bacaan bisa menjadi rutinitas. Dengan cinta, satu ayat mampu mengguncang seluruh kesadaran, karena cinta membuat hati lembut, dan hati yang lembut mudah menerima cahaya. Tadarus yang berhenti pada suara memang tetap bernilai, ia tetap ibadah. Namun ia masih berada di permukaan, ia seperti menyentuh air tanpa menyelam. Sedangkan ketika bacaan turun ke dalam hati, ketika maknanya direnungi dan dihayati, ia mulai bekerja dari dalam, ia membersihkan, meluruhkan, dan menata ulang arah hidup secara perlahan. Transformasi tidak selalu terasa dramatis. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Cara berbicara menjadi lebih lembut. Cara memandang orang lain menjadi lebih lapang. Amarah yang dulu mudah meledak kini lebih mudah diredam. Itulah tanda bahwa api makna sedang menyala. Bukan sekadar suara yang berlalu, tetapi cahaya yang menetap. Dalam perspektif Rumi, tadarus adalah pertemuan antara kalam Allah dan cinta di dalam hati. Ketika dua hal itu bertemu, huruf tidak lagi diam. Ia hidup, ia bergerak, ia membentuk ulang cara berpikir dan cara merasa. Dan pada saat itulah, membaca tidak lagi menjadi aktivitas luar, melainkan perjalanan pulang menuju kesadaran yang lebih utuh. Maka membaca dengan api cinta berarti membiarkan wahyu menyentuh sisi terdalam jiwa. Tidak terburu-buru, tidak sekadar mengejar target, tetapi benar-benar hadir. Karena hanya hati yang hidup yang mampu merasakan bahwa setiap ayat sesungguhnya adalah undangan untuk berubah. Dalam pandangan tasawuf, kehidupan bukanlah sekadar perjalanan dari lahir menuju mati. Kehidupan adalah perjalanan kembali kepada Allah. Dari Allah berasal dan kepada Allah pula kembali. Di antara dua titik itu, manusia sering lupa arah. Dunia dengan segala gemerlapnya membuat langkah terasa jauh dari pusat. Maka setiap ibadah sejatinya adalah kompas, dan tadarus adalah salah satu penunjuk arah yang paling lembut. Tadarus menjadi pengingat asal. Ketika ayat-ayat dibaca, ada bisikan yang mengingatkan bahwa ruh ini bukan milik dunia. Ia berasal dari tiupan ilahi. Ia pernah berada dalam kesucian sebelum turun ke bumi. Ayat-ayat Al-Quran seperti gema dari rumah pertama, memanggil kembali sesuatu yang sangat akrab namun sering terlupakan. Dalam lantunan itu, ada rasa rindu yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Selain sebagai pengingat asal, tadarus juga menjadi penjernih hati dari debu dunia. Setiap hari hati bersentuhan dengan ambisi, persaingan, luka, kekecewaan, dan keinginan yang tak ada habisnya. Tanpa disadari, lapisan-lapisan halus itu menutupi kejernihan batin. Ayat-ayat Allah hadir seperti air yang mengalir perlahan, membersihkan tanpa memaksa. Ia tidak menghakimi kotoran yang ada, tetapi mengikisnya sedikit demi sedikit. Dalam keheningan membaca, ada momen di mana niat mulai ditata ulang. Yang semula mengejar pujian, perlahan kembali pada keikhlasan. Yang semula sibuk dengan penilaian manusia, kembali pada keridaan Allah. Tadarus menjadi ruang untuk mengevaluasi arah hidup. Apakah langkah masih menuju cahaya atau justru semakin jauh dari sumbernya? Ayat-ayat itu tidak memaksa, tetapi menunjukkan. Karena itulah para sufi sering menangis ketika membaca ayat. Air mata itu bukan lahir dari keindahan suara semata. Bukan pula sekadar karena merdu atau menyentuh secara emosional. Tangisan itu muncul karena rasa pulang yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Seolah-olah setiap kalimat adalah pelukan yang telah lama dirindukan. Di saat seperti itu, hati merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah kesadaran. Dan ketika ayat-ayat dibaca dengan kerendahan, jarak itu menyempit.
Rasa asing terhadap diri sendiri mulai mencair. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata, seperti seorang musafir yang akhirnya melihat cahaya rumahnya di kejauhan. Tadarus dalam makna ini bukan sekadar rutinitas Ramadan atau kebiasaan tahunan. Ia adalah perjalanan pulang yang bisa dimulai kapan saja. Setiap ayat adalah langkah, setiap perenungan adalah jarak yang ditempuh, dan setiap tetes air mata adalah tanda bahwa hati sedang menemukan kembali arah yang sejati. Karena pada akhirnya semua pencarian manusia bermuara pada satu tujuan, yaitu kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan tadarus dalam kesunyiannya adalah jalan yang lembut untuk menempuh perjalanan itu. Dalam tradisi tasawuf, setiap ibadah memiliki lapisan. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Para arif menyebut bahwa ada 3 tingkatan membaca yang menggambarkan kedalaman keterlibatan jiwa di dalamnya. Tingkatan pertama adalah membaca dengan lisan. Pada level ini, huruf-huruf dilafalkan dengan tartil, tajwid dijaga, suara mengalun dengan indah atau sederhana. Ini adalah bentuk yang paling tampak. Ia bernilai, ia berpahala, ia adalah bentuk ketaatan yang nyata. Setiap huruf mengandung ganjaran. Setiap bacaan adalah kebaikan. Pada tahap ini, tubuh dan lisan terlibat dalam ibadah, dan itu sudah merupakan kemuliaan. Namun tasawuf tidak berhenti di sana. Tingkatan kedua adalah membaca dengan akal. Pada tahap ini, ayat tidak hanya dilafalkan, tetapi dipahami, tafsir direnungi, makna dikaji. Hubungan antara ayat dan kehidupan mulai terlihat. Ketika membaca tentang keadilan, akal bertanya bagaimana keadilan diterapkan. Ketika membaca tentang amanah, akal merenung tentang tanggung jawab. Di sini, bacaan mulai membentuk cara berpikir. Ia tidak lagi hanya terdengar, tetapi mulai dimengerti. Akan tetapi, masih ada tingkatan yang lebih dalam. Tingkatan ketiga adalah membaca dengan hati, yang dalam istilah sufi disebut dengan sir, rahasia terdalam dalam diri manusia. Pada tahap ini, membaca bukan lagi sekadar aktivitas lisan atau proses intelektual. Ia menjadi pengalaman batin. Ayat tidak hanya dipahami, tetapi dirasakan. Ia menyentuh wilayah yang sunyi, tempat di mana kesadaran paling murni berdiam. Pada tingkat ini, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Seseorang tidak lagi merasa sedang membaca, justru muncul rasa bahwa dirinya sedang dibaca. Ayat-ayat itu seperti mengetahui keadaan batin sebelum sempat diungkapkan. Seolah-olah kalam Allah sedang menyapa secara langsung, tanpa perantara. Ketika ayat tentang ampunan dibaca, hati merasakan harapan yang sangat dalam. Ketika ayat tentang peringatan terdengar, muncul getaran yang membuat jiwa terdiam. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembelaan diri. Yang ada hanya kehadiran. Pada momen itu, tadarus berubah menjadi perjumpaan. Membaca dengan hati berarti membiarkan ayat menembus pertahanan ego. Tidak sekadar menghafal, tidak sekadar menganalisis, tetapi menerima dengan kerendahan. Pada titik ini, bacaan bisa membuat hati bergetar tanpa sebab yang jelas. Air mata bisa mengalir tanpa direncanakan. Bukan karena emosi yang dibuat-buat, tetapi karena ada sesuatu yang disentuh di dalam kedalaman. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai penyaksian. Bukan melihat dengan mata fisik, melainkan menyaksikan dengan kesadaran batin. Ayat-ayat tidak lagi terasa jauh atau umum, ia terasa sangat dekat, sangat relevan, sangat hidup. Seakan-akan setiap kalimat turun tepat pada waktu yang paling dibutuhkan. Pada tingkat ketiga ini, tadarus menjadi dialog tanpa suara. Tidak ada percakapan verbal, namun ada komunikasi yang sangat nyata. Hati merasa dipanggil, merasa diingatkan, merasa dipeluk dalam cahaya yang lembut, dan dari situ perubahan terjadi secara alami tanpa paksaan. Transformasi yang lahir dari tadarus batin bukan perubahan yang bising. Ia tenang tetapi kuat. Cara memandang hidup menjadi lebih jernih. Reaksi terhadap ujian menjadi lebih terkendali. Keinginan untuk dipuji mulai berkurang. Ada rasa cukup yang tumbuh perlahan. Semua itu bukan hasil dari tekanan luar, melainkan buah dari penyaksian dalam. Membaca dengan lisan adalah kebaikan. Membaca dengan akal adalah pencerahan. Namun membaca dengan hati adalah kehidupan. Karena di sanalah wahyu tidak lagi hanya menjadi teks, melainkan menjadi cahaya yang menyatu dengan kesadaran.
Dan ketika seseorang sampai pada tahap merasa dibaca dan dipanggil, tadarus tidak lagi sekadar ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu. Ia menjadi keadaan jiwa. Setiap ayat yang terdengar dimanapun, setiap nasihat yang selaras dengan kebenaran, setiap peristiwa yang mengingatkan kepada Allah, semuanya terasa seperti panggilan pulang. Disitulah tadarus batin menemukan puncaknya. Ketika membaca tidak lagi tentang suara, bukan lagi tentang pemahaman semata, tetapi tentang kehadiran yang utuh di hadapan Allah. Tadarus bukan sekadar tradisi membaca yang diulang setiap Ramadan. Ia adalah perjalanan jiwa. Ia dimulai dari lisan yang melafalkan, naik ke akal yang memahami, lalu turun lebih dalam ke hati yang menyaksikan. Di sanalah bacaan berubah menjadi cahaya, dan huruf-huruf berubah menjadi jalan pulang. Dalam kedalaman tasawuf, tadarus bukan tentang cepatnya khatam, bukan pula tentang banyaknya halaman yang diselesaikan. Ia tentang seberapa dalam ayat menembus ego, seberapa jauh hati bersedia direndahkan, seberapa tulus jiwa ingin kembali kepada Allah. Ketika ayat dibaca dengan penghayatan, ia tidak hanya terdengar, ia bekerja. Ia membersihkan debu-debu halus yang menutupi kesadaran. Ia menenangkan gelombang gelisah yang sering tak terlihat. Ia menata ulang niat, meluruskan arah, dan melembutkan hati yang mungkin selama ini mengeras tanpa disadari. Jika perenungan ini terasa selaras di hati, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap tadarus dengan penuh penghayatan." Tadarus yang hidup adalah tadarus yang meninggalkan bekas. Bekas dalam cara berpikir, bekas dalam cara berbicara, bekas dalam cara memandang kehidupan. Jika setelah membaca hati terasa lebih ringan, lebih lapang, lebih dekat kepada Allah, maka itulah tanda bahwa huruf-huruf telah berubah menjadi cahaya. Ramadan atau di luar Ramadan, Al-Quran selalu menunggu untuk dibuka. Namun yang lebih penting, hati juga perlu dibuka. Karena kitab suci tidak hanya meminta untuk dibaca, tetapi mengundang untuk dihayati. Semoga setiap ayat yang dibaca menjadi cahaya yang menuntun langkah, menjadi penjernih batin, dan menjadi saksi bahwa jiwa selalu rindu untuk kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.